Baik, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok F Fisika Material akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok kami yaitu Schottky Junction dan ohmic contact. Next. Mungkin sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikolaus Febrian, serta rekan saya Stephen Madin, Irjan Solehan, Dani Ahmad, dan Adam Dava. Next. Baik, untuk pertama kita akan membahas pengertian mengenai Schottky Junction. Schottky Junction adalah jenis sambungan antara logam dan semikonduktor yang terbentuk saat logam itu bersentuhan langsung dengan semikonduktor tipe N atau tipe P. Sambungan ini tuh tidak seperti sambungan PN junction biasa yang menggunakan dua semikonduktor, namun Schottky Junction hanya melibatkan satu jenis semikonduktor dan satu jenis logam. Next. Nah, di sini ada prinsip kerja Schottky Junction, yaitu ada 3. Yang pertama, pembentukan Schottky barrier. Nah, saat logam dan semikonduktor tipe N disambungkan, elektron dari semikonduktor itu akan mengalir ke logam untuk menyamakan tingkat Fermi. Nah, aliran ini menyebabkan muatan positif tertinggal di dekat permukaan semikonduktor sehingga membentuk zona depresi. Akibatnya terbentuk penghalang potensial yang mencegah elektron dari semikonduktor untuk menyeberang ke logam. Lalu kondisi yang kedua yaitu kondisi bias maju atau forward bias. Saat logam diberikan tegangan positif terhadap semikonduktor, tegangan tinggi penghalang itu menurun sehingga elektron dari semikonduktor dapat menyeberangi logam dan arus mulai mengalir dengan mudah. Lalu prinsip kerja yang ketiga itu kondisi bias mundur atau reverse bias. Saat logam diberikan tegangan negatif terhadap semikonduktor, penghalang itu semakin meningkat sehingga hampir tidak ada elektron yang bisa melintasi penghalang. Maka arus yang mengalir itu sangat kecil. Next. Selanjutnya adalah karakteristik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi karakteristik dari Schottky junction itu yang pertama itu kontak logam semikonduktor. Schottky junction terbentuk dari pertemuan logam seperti aluminium, platinum, atau emas dengan semikonduktor umumnya tipe N seperti silikon tipe N. Yang kedua Schottky barrier. Disebut juga Schottky barrier head, yaitu penghalang potensial yang terbentuk akibat perbedaan fungsi kerja atau work function antara logam dan semikonduktor. Selanjutnya sifat penyerahan, yaitu Schottky junction bersifat dioda penyerah arah satu arah, tetapi dengan tegangan maju yang lebih rendah dibanding dioda PN biasa, yaitu sekitar 0,2 sampai 0,3 volt. Yang selanjutnya respon cepat atas fast switching karena tidak ada minority carrier seperti pada junction PN, waktu pemulihan ini sangat singkat. Selanjutnya kebocoran arus balik lebih besar. Jadi salah satu kekurangannya itu arus balik lebih tinggi dibandingkan dioda PN biasa. Dan selanjutnya stabilitas thermal dan biaya. Schottky dioda cenderung memiliki performa thermal yang stabil, tetapi perlu manajemen panas karena arus bocor dapat meningkat dengan sulit. Selanjutnya akan dijelaskan kelebihan kekurangan. Baik, izin masuk. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Schottky junction. Yang pertama, Schottky junction memiliki kelebihan tegangan maju rendah. Kemudian waktu switching yang sangat cepat. Balik lagi karena tidak melibatkan minority carrier, maka Schottky kontak dapat melakukan transisi on-off dengan sangat cepat. Yang ketiga, kelebihannya adalah noise rendah. Kemudian cocok untuk arus besar dan respon terhadap perubahan sinyal sangat cepat. Untuk kekurangannya sendiri, Schottky junction memiliki kekurangan yang pertama arus bocor mundur tinggi. Salah satu kelemahan utama kontak Schottky adalah arus yang tinggi, terutama pada tegangan tinggi. Hal ini bisa menyebabkan konsumsi daya yang tidak efisien dan gangguan pada performa rangkaian. Selanjutnya, tegangan tembus. Kemudian sensitif terhadap suhu dan lebih mahal dalam produksi.
Pengaplikasian dari Schottky junction itu ada beberapa, yaitu dioda Schottky, transistor Schottky, dan juga Schottky barrier photoreceptor. Next. Lalu selanjutnya ada ohmic contact. Di ohmic contact ini, dia adalah kontak antara logam dan semikonduktor yang memiliki resistensi rendah dan stabil. Nah, karena resistensinya rendah, hanya aliran arusnya itu dapat tinggi. Nah, aliran arusnya ini terbentuk secara linear dengan tegangan, maka sesuai dengan hukum Ohm. Gitu. Next. Selanjutnya ada karakteristik. Pertama, karakteristiknya adalah resistensinya rendah, sehingga arus dapat mengalir dengan mudah untuk menghasilkan arus yang efisien dan mengurangi kehilangan daya. Lalu ada stabilitas. Kenapa stabilitas? Karena fluktuasi suhu dan waktunya itu cenderung stabil, maka dapat menjaga konsistensi kinerja dalam waktu yang panjang. Lalu karena arus berhubungan linear dengan tegangan, maka terjadilah linearitas. Lalu area kontak yang luas. Biasanya kontak ohmic ini memiliki area yang luas, sehingga arus yang lebih besar memungkinkan untuk mengalir melalui kontak. Lalu ada proses kontak. Nah, waktu proses kontak ini, logam dan semikonduktor, yang pertama adalah pembersihan, lalu aplikasi lapisan pelindung, dan juga pengendapan logam. Pengendapan logam itu bisa dengan metode stirring, lalu ada plating. Next. Oke, untuk tipe N, logam semikonduktor, itu harus dipertimbangkan kesimpangannya. Fungsi kerja logam harus lebih kecil dibandingkan fungsi kerja semikonduktor. Next, akan dilanjutkan oleh Adam. Oke, selanjutnya adalah kesetimbangan kontak ohmic thermal. Setelah kontak, elektron mengalir dari logam ke pita konduksi semikonduktor sampai EQM thermal tercapai. Akumulasi elektron yang ada pada sisi semikonduktor mencegah pergerakan elektron lebih lanjut dari logam. Dan gambarnya ditunjukkan pada gambar pada kanan, yaitu pita energi semikonduktor tipe N. Next. Selanjutnya adalah forward bias dan reverse bias. Forward bias ketika kondisi bias maju, sebagian besar tegangan akan jatuh pada semikonduktor itu sendiri karena resistensinya rendah. Sedangkan reverse bias ketika kondisi mundur umumnya menghasilkan arus yang sangat kecil atau bahkan tidak ada aliran arus karena ada potensial penghalang yang terbentuk di antara muka semikonduktor logam. Next. Nah, selanjutnya adalah kontak ohmic, pertimbangan praktis. Setelah kontak, elektron mengalir dari logam ke pita konduksi semikonduktor sampai EQM tercapai. Akumulasi elektron yang ada pada sisi semikonduktor mencegah pergerakan elektron lebih lanjut dari logam. Next. Terakhir, aplikasi dari transistor dan DC dan dioda. Untuk transistor dan IC, kontak ohmic digunakan secara luas dalam perangkat semikonduktor seperti transistor dan sirkuit terintegrasi atau ICS. Dalam transistor bipolar, kontak ohmic digunakan pada emitor, basis, dan kolektor untuk memastikan aliran arus yang efisien di antara lapisan-lapisan tersebut. Dalam transistor MOSFET, kontak ohmic digunakan pada saluran atau channel, pintu atau gate, dan daerah penentu atau source atau drain untuk mengatur aliran arus dan tegangan dalam operasi logika digital dan rangkaian terpadu lainnya. Dan untuk dioda, kontak ohmic digunakan dalam dioda untuk memastikan aliran arus searah yang efisien. Pada dioda PN, kontak ohmic ditempatkan pada lapisan P dan N untuk membentuk junction yang memungkinkan aliran arus yang mudah di sepanjang dioda. Next. Selanjutnya akan saya kembalikan ke ketua grup. Baik, itu tadi presentasi mengenai materi Schottky junction dan ohmic contact dari kelompok kami, yaitu kelompok F. Semoga setelah menonton video ini kita dapat mudah memahami materi mengenai Schottky junction dan ohmic contact. Terima kasih.